Jadi daun jati Cina juga bagus buat menurunkan berat badan, antioksidan. Nah, antioksidan tuh dibutuhkan loh tubuh kita. Di antaranya buat perempuan biar kulitnya mulus. Oh, ke kulit juga tuh? Iya. Oh, Jamu itu sebetulnya adalah podcast. hai Dok, apa kabar nih Dok? alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, sekarang kesibukannya apa nih Dok? Kebetulan banget aku baru aja launching buku pertama aku. Buku apa nih Dok? Ada buku khusus wanita. Oh, pastinya bagus ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat Oh, ya. insya Allah. Ya kalau dokter yang bikin mah udah pasti bagus. Dok, mau tanya-tanya. Boleh. Ini sekarang ini kan makanan viral banyak banget nih Dok nih. Gimana caranya untuk jaga kesehatan pencernaan? Sementara itu kan banyak banget ya makanan, minuman yang ngawur-ngawur. Kalau aku tanya nih Dok, daun jati Cina itu bagus gak sih Dok buat kesehatan? Iya, pertama aku mau memberikan edukasi dulu nih ya buat adik-adik yang suka ikut-ikutan kepo ataupun mencoba makanan-makanan viral ya sebenarnya nggak ada masalah tapi dalam kondisi yang perut kita harusnya sehat ya, jangan sampai sudah merasakan gangguan-gangguan pencernaan ditambah lagi dengan makanan yang biasanya kalau makanan viral itu kan mengandung 4P ya, penyedap. Itu dong, makanya diminati karena gurih-gurih gitu biasanya Enak Dok banget tuh Dok ya, micin-micin ya Dok. Betul, kalau nggak gurih, manisnya Iya, banget. manis banget. Pemanis. Kadang-kadang pemanisnya itu pakai pemanis buatan, tambahan gitu. Kemudian yang ketiga pengawet. Biasanya biar awet dikemasnya. Nah, makanan tersebut akhirnya bisa tahan lama, jadi juga hati-hati. Yang keempat itu pewarna. Nah, biasanya itu akan memperparah yang memiliki gangguan pencernaan sebelumnya, terutama di lambung maupun di usus. Oh gitu ya Dok. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita ada nih herbal yang bisa untuk membantu membersihkan ya kotoran-kotoran yang diakibatkan dari konsumsi makanan kita yang tidak sehat. Di antaranya jati Cina. Jati Cina. Nah, jati Cina sebetulnya approved by BPOM ya, tapi ada syarat dan ketentuannya. Tidak boleh banyak-banyak. Oh, nggak boleh banyak-banyak kan Dok? Jadi kalau misalkan sesuai dengan dosisnya yaitu maksimal banget 1 gram per hari itu nggak apa-apa. Gitu deh. Jadi nggak ada 1 gram masalah. per hari ya Dok? Iya, dan itu 1 gram kan lumayan banyak ya. Jadi sebetulnya kita tuh hanya butuh beberapa ini saja ya, beberapa ini 1 rumput kecil aja gitu. Nah biasanya dulu sempat viral daun jati Cina itu bisa menurunkan berat badan. Beberapa puluh tahun yang lalu tahunya emak-emak tuh yang biasa. Iya. Dia ambilnya berapa? 10 gram 1 sendok makan. Ya kan? Pantesan ya Dok ya banyak yang jadi image-nya tuh jelek. Jadinya jelek gara-gara dengan konsumsi 1 sendok makan itu bikin akhirnya diare karena terlalu berlebihan. Nah, ketika daun jati Cina digunakan secara berlebihan, tidak tepat dosis, tidak takaran, akan mengakibatkan ususnya kontraksi berlebihan, itu yang berbahaya. Nah, tapi sebetulnya manfaat daun jati Cina, aku pun sering ngeresepin loh untuk orang-orang yang terkena kolesterol tinggi. Oh gitu Karena Dok. aku dokter herbal, jadi aku resepinnya dokter herbal tuh ya herbal ya. Jadi misalkan nih, daun jati Cina 1 gram, terus teh hijau 2,5 gram. Aku kayak gitu loh ngeresepin. Berarti lebih banyak teh hijaunya daripada daun jati Cinanya Terus kemudian guys. kelor 2,5 gram. Kelor. Nah itu biasanya aku kasih untuk orang-orang yang kolesterol tinggi atau mau menurunkan berat badan. Oh gitu, jadi daun jati Cina juga bagus buat menurunkan Berat badan. kolesterol. Dan juga mengurangi penyerapan lemak pada makanan yang kita konsumsi. Tuh guys, bagus banget ya. Jadi daun jati Cina tuh udah nggak usah tabu ya guys ya. Jadi boleh asal tidak berlebihan. Dan yang terpenting ada komposisi lain. Betul. Selain daun jati Cina. Iya, kalau Ya, bisa kelor itu ya. kombinasikan. Jadi juga mendapatkan manfaat selain memang dia melancarkan buang air besar, mengurangi penyerapan lemak, dia juga ada tambahan misalkan dengan teh hijau gitu ya, sebagai antioksidan. Nah, antioksidan tuh dibutuhkan loh tubuh kita.
Di antaranya buat perempuan biar kulitnya mulus. Oh, ke kulit juga tuh? Iya. Oh, kalau ke itu Dok, ke tamu bulanan? Nah, itu juga meningkatkan metabolisme tubuh dan Oh. juga melancarkan peredaran darah. Oh, jadi buat cewek juga bagus ya? Buat tamu bulanan, buat ke kulit, itu bagus sih Dok ya? Betul. Bagus loh guys. Jadi saya juga rekomendasiin bisa biasanya ya 3 cangkir per hari lah gitu ya untuk teh hijau. Untuk teh hijau. Itu bagus banget, apalagi untuk wanita yang mau awet muda katanya Oh ya. gitu Dok. Gitu. Oh gitu ya. Oke Dok, sekarang gini Dok ya, sekarang tuh kan banyak banget teh herbal, itu banyak banget ya, variasinya banyak banget di pasaran. Kira-kira nih Dok, apa sih yang perlu diperhatikan dari sebuah brand? Apakah BPOM aja cukup? Atau perlu ada yang BPOM TR? Nah, suka bingung nih Dok, ngebedain antara BPOM sama BPOM TR. Ini juga harus disampaikan ke masyarakat. Jadi ketika masyarakat memutuskan untuk menggunakan sediaan yang ada di pasaran, artinya mereka tidak perlu meracik sendiri, ya kan? Kalau misalkan membuat sendiri di rumah kan ambil kelor, metik sendiri, ya kan? Kemudian juga ngeracik lagi jati cinanya yang kering. Kemudian ditambah lagi misalkan ada jahenya ditambahkan itu. Kan kadang-kadang ada yang ribet gitu ya. Nah, ada solusi bisa kok beli sediaan yang ada di luar. Cuman, nah pemerintah kita melalui BPOM ya, melalui BPOM itu mengatur keamanan untuk mengkonsumsi bagaimana sih masyarakat agar tetap aman dan mendapatkan khasiat yang tepat gitu ya. Jadi BPOM itu mengatur keamanannya melalui kita bisa ingat cek klik ya. Oh, Cek klik itu adalah cek kemasannya, ini ya kemasannya baik gitu. Kemudian cek izin edar. Oh, ceknya di mana? Cek izin edarnya itu ada di sini nih POM TR. POM TR. POM TR-nya ini juga menandakan bahwa oh ini adalah obat tradisional, bukan makanan fungsional. Nah, karena ada MD, ada POM MD juga gitu ya. Kalau MD itu lebih menandakan kalau itu makanan atau minuman. Kalau di sini sudah dinyatakan bahwa ini adalah obat tradisional dengan logo jamu. Artinya golongannya adalah golongan jamu. Di mana khasiat bukti keamanannya terbukti secara turun-temurun atau dibuktikan secara empiris. Jadi secara tradisional membantu. Seperti ini contohnya, secara tradisional membantu melancarkan buang air besar. Oh gitu Gitu. ya. Ini contoh ya, Iya, jadi agar kan ada masyarakat kimia. paham bagaimana menggunakan sediaan yang ada di pasaran dengan aman. Jangan sampai menggunakan herbal abal-abal. Tahu nggak herbal abal-abal kayak Tahu gimana? Dok, nggak ada BPOM-nya, terus kemasannya plastik aja Dok, atau botol tok, nggak ada legalitasnya, nggak ada bisa di scan-scan, Nggak tahu kandungannya nggak apa. tahu kandungannya apa, komposisinya gimana. Atau di sini kan lengkap banget ya Dok ya. Iya. Di belakang ada kontradiksi Betul. segala. Sampai yang tadi ya cek klik, yang terakhir tadi adalah kadaluarsa. Kadaluarsa. Expirednya bulan Juli 2028. Iya betul, bagus Sudah. banget Dok ya. Ya kita lihat poin-poin tadi, mana yang bisa kita makan atau minum atau kita konsumsi dengan baik. Gitu. Oh gitu ya Dok ya. Terus gini Dok, boleh nggak sih Dok dijelasin ya klasifikasi teh hijau itu apa aja sih Dok? Oke, teh ya. Teh. Teh itu sebetulnya kalau tanaman yang dari jenis Camellia sinensis. Namanya bagus ya, Iya, Mbak apa ya? Camellia. Camellia itu apa? Camellia sinensis itu nama tanaman tehan. Cuman kadang-kadang istilah teh ini di kita seringkali rancu dengan istilah semua yang diseduh disebut teh. Betul nggak? Iya betul. Contoh, punya tanaman rosella, kadang-kadang ada juga menyebutnya teh rosella. Iya. Ketika rosellanya dikeringkan, kemudian diseduh dengan air. Padahal sebetulnya asal mulanya yang disebut teh itu berasal dari tanaman Camellia sinensis. Itu dulu, satu. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, nah, ketika satu tanaman teh itu bisa diolah menjadi beberapa jenis. Ada teh hitam,
yang Oh ya, biasa orang Indonesia konsumsi, ngeteh itu. Teh hitam itu kalau diseduh jadinya oren. teh hitam. Teh hitam jenisnya black tea. Hmm. Ya, padahal sama tanamannya sama Camellia sinensis, Oh. tapi ada jenis teh hitam. Kemudian yang kedua teh hijau, Heeh. yang ketiga ada teh putih. Oh, teh Baru putih. tahu Baru kan? Ada teh tahu, Dok. putih. Teh putih itu kayak Sebenarnya ada juga teh oolong dan yang lain-lain lah oh. banyak sekali, tapi yang common, yang umum di masyarakat diantaranya itu. Mhm. Jadi kalau misalkan perbedaan teh hitam, teh Mhm. hijau, kemudian teh putih itu perbedaan dari bagaimana pengolahannya setelah setelah apa namanya, setelah dipanen ya. Mhm. Nah, pada saat misalkan nih, si daun teh itu dikeringkan aja Mhm. ya, kemudian dikonsumsi, nah itu tanpa oksidasi sama sekali gitu ya. Mhm. Biasanya kalau yang seperti itu langsung diseduh, Mhm. kandungan antioksidannya lebih banyak gitu. Oh. Kemudian juga, kalau teh putih misalnya ya, itu terbuat apa, yang diambilnya adalah jenis jenis, teh yang paling pucuknya, teh pucuk. Oh, gitu, Dok. Beda ya, Dok, ya? Beda, tapi kalau teh hijau ini berarti dia tidak mengalami oksidasi yang Mhm. seperti teh hitam yang dia sampai menghitam, Oh. ya. Jadi dia masih kayak daun aja yang Oh, dikeringkan daun gitu. yang Jadi dikeringkan. masih warna hijaunya tuh Mmm. hijau daun teh, nggak Oh. berubah, cuman memang dikeringkan biar awet dan juga biar rasanya tetap stabil. Oh, Gitu. seperti itu ya, Dok, ya? Jadi bedanya sebenarnya itu, cuman orang tuh ngiranya, "Oh, jangan-jangan Mmm. beda tanaman ya?" Mhm. Padahal satu tanaman. Satu tanaman tapi prosesnya aja Proses yang untuk beda-beda. jadi akhirnya Akhirnya dituangkan ke cangkir kita itu melalui beberapa proses. oh, seperti itu ya, Dok, ya? Mmm. Terus ini, Dok, apa sih, Dok, ya, perbedaan antara konsumsi teh hijau biasa Mhm. dengan teh hijau yang ada campuran daun jati Cina? Iya. Itu bedanya apa, Dok? Ya sebenarnya itu jadi komposisi yang baik ya, teh Mhm. hijau kemudian ada jati cinanya. Masing-masing juga memiliki khasiat ya, teh Mhm. hijau kandungan antioksidannya tinggi, kemudian jati cina juga dia memiliki manfaat untuk menyerap lemak ya, Mmm. asupan lemak yang ada di usus kita, yang kita makan, yang kita konsumsi gitu. Dan juga membantu melancarkan buang air besar. Mmm. Gitu, jadi saling bersinergis manfaatnya. Kalau misalkan, teman-teman nih agak susah buang air Mhm. besar akibat dari kurang minum, Mhm. kurang serat, ya sehari-harinya mungkin makanannya kurang bervariasi, Mhm. kadang kan begitu ya, Iya. kayaknya lebih tertantang untuk jajan deh Iya, dibandingkan kita tuh jajan. makan dengan ada sayurnya, ada buahnya gitu ya. Nah makanya itu bisa jadi solusi ya, daripada stres, Mhm. pusing, nggak bisa Mmm. BAB, nah dan perut juga nggak enak ya. Nggak enak banget, Dok, kalau nggak bisa. Lega gitu kan. Lega, rasanya. Apalagi ada juga yang nggak bisa BAB itu karena perbedaan tempat. Itu sangat berpengaruh karena faktor psikologis. Oh, iya, kalau Misalkan lagi iya, traveling, betul. ya Kalau nggak di kan? rumah nggak bisa BAB. Nah, ini juga jadi Iya, solusi. Jadi benar-benar. misalkan kita tahu bahwa, oh yang bisa melancarkan BAB di antaranya adalah daun jati cina. Cari gitu yang Mhm. mengandung daun jati cina. Mhm. Kan lebih mudah praktis karena Mhm. biasanya orang-orang itu kecenderungannya untuk mencari obat. Iya, Ya, sedangkan cari obat tuh obat kemudian terus saja jadi bergantung sama bergantung. obat itu. Kalau nggak minum obat itu atau yang dimasukkan ke dubur ya, Mhm. nah itu Mhm. kayaknya nggak bisa BAB, itu udah Mhm. bahaya Itu sih. udah bahaya, Dok, kalau dimasukin Maksudnya jangan jadiin kebiasaan kebiasaan deh gitu, gitu ya. kecuali kalau yang udah banget banget nggak ada alternatif lain ya. Mhm. Berarti aman ya, Dokter, daun jati Iya. Cina, maksudnya ke tubuh juga Mhm. aman ya selama penggunaannya tuh tidak berlebihan. Iya, jadi ikutin Mhm. yang ada di kemasan ini Mhm. loh. Mhm. Jadi kan ada cara penyajian, aturan pakainya nih. Diminum Iya. nih 1 kali sehari. Itu kan Mhm. ada Mhm. anjurannya gitu. Kemudian cara penyajiannya nih, terus kemudian peringatan perhatiannya itu juga harus Iya, iya, ditaatin iya. gitu. Kalau di sini tidak boleh diberikan pada penderita gangguan pencernaan seperti nyeri perut, mual, dan muntah. Berarti hindari dulu Nggak gitu. Itu boleh berarti ya, Dok, contohnya ya? ya. Ini Mmm. salah satu contoh. Jadi jangan males membaca kemasan. Jangan males ya, pokoknya harus Mhm. baca ya, Dok, ya, Mhm. karena di situ udah tertera ya, Dok, ya. Iya, betul. Gitu. Terus ini, Dok, nih, kalau udah rutin minum teh herbal, Mhm. tapi masih belum ada perubahan tuh, Dok.
Dan apa sih efek minum herbal itu apakah sama di setiap orangnya? Ya, manfaat herbal dan pengaruhnya terhadap tubuh itu seringkali berbeda-beda. Respon tubuh orang itu tidak sama. Oh. Orang bilang kecocokan ya, padahal ya sebetulnya sangat banyak faktor-faktor yang menentukan. Entah itu faktor apa yang dimakan, faktornya juga cara penyajiannya, cara pengolahannya itu sangat berpengaruh dan kondisi tubuhnya masing-masing. Namun yang pasti ketika mau mengkonsumsi teh herbal apapun, gunakan secara rutin, konsisten, sesuai dengan petunjuk. Jangan yang cuman nyoba-nyoba doang. Ya, nyoba-nyoba dong yang viral-viral ya Dok ya? Iya, nyoba nggak berhasil atau misalkan ya tujuannya buat turun berat badan, dia menggantungkan hanya minum teh aja tanpa mencoba untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat, dengan pola makan yang seimbang, dengan pola minum yang teratur, olahraga yang teratur, ya buat apa gitu kan. Nanti yang disalahin teh herbal nih. Iya yang disalahin teh herbalnya. Padahal kan nggak berdiri sendiri ya. Iya betul Dok, gitu ya Dok ya. Terus ini Dok nih, aku kan ngelihat podcastnya dokter di Bang Radit nih Dok nih. Dokter sempat jawab pertanyaan gini, jamu apa yang bagus untuk dikonsumsi sehari-hari, yaitu teh hijau ya Dok ya. Terus dan ada beberapa komentar yang bilang gini, teh hijau bukan jamu. Nah, gimana tuh tanggapan dokter? Ya, jamu itu sebetulnya adalah obat tradisional asli Indonesia, otentik Indonesia. Yang orang-orang itu taunya jamu itu produk minuman. Oh. Jamu itu contohnya cuman sekedar minum beras kencur atau minuman kunyit asam, padahal jamu itu adalah penyehatan tradisional di Indonesia. Salah satunya dengan herbal, karena herbal itu adalah penyehatan tradisional yang menggunakan tanaman yang memang sudah teruji selama lebih dari 7 generasi gitu. Jadi sudah terbukti turun-temurun menggunakan tanaman-tanaman. Nah, di antaranya kalau kita lihat ya, sejarahnya bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar ya, di Cina itu sudah menggunakan teh hijau. Makanya Cina terkenal dengan teh hijau. Lalu kemudian ke Indonesia ya kan, gunakanlah juga teh hijau ini sebagai minuman gitu ya. Jadi sebetulnya apakah ini bukan jamu? Kalau jamu istilahnya seperti jamu minuman, jamu tradisional memang nggak menggunakan teh hijau. Iya. Tapi di sini jamu teh hijau ini bisa menjadi bagian dari penyehatan tradisional yang ada di Indonesia karena merupakan herbal. Oh gitu ya Dok ya. Jadi dikiranya mungkin ya, itu kan teh bukan Iya herbal ya. bukan Ini jamu gitu herbal ya. dari tanaman Iya ya, betul dan Dok. ini tanamannya Camellia sinensis. Nah, saya seringkali membuat merekomendasikan, meresepkan gitu ya, karena memang sudah terbukti kalau teh hijau itu bisa mengurangi kolesterol. Oh iya bisa Jadi mengurangi iya, kolesterol, asam urat. jadi saya selalu merekomendasikan gini, untuk yang makan siangnya itu berlemak ya, berkarbohidrat tinggi, setelah makan minumnya teh hijau. Oh gitu ya Dok ya. Oh baru tahu. Tapi ada perhatiannya juga buat yang anemia tidak disarankan, karena untuk yang anemia khusus ya, tujuannya adalah meningkatkan asupan yang baik, terutama yang mengandung zat besi. Nah, ketika ada teh hijau, ada kandungan tanin yang dia mengikat zat besi sehingga tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh, oleh usus kita. Jadi lebih baik untuk yang mengalami anemia tidak disarankan minum teh hijaunya itu mendekati waktu makan. Bukan berarti tidak boleh minum sama sekali, tidak boleh minum teh hijau sama sekali, tetapi bisa minum teh hijau di antara waktu makan, misalkan nih makan pagi sama makan siang itu ada brunch, ada tea break. Ya kan? gitu. Tea break itu jam 10-an gitu ya. Berarti Ada nggak jeda bisa. waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam lah Berarti di antara di makan antara makan. dan Iya, di antara makan pagi, dan makan siang, atau makan siang dengan makan malam gitu kan, di tengah-tengahnya itu kita bisa ngeteh dulu. Oh anemia berarti bisa ya Dok ya. Masih bisa, tapi tetap juga harus pantau HB-nya. Kalau memang anemianya karena kekurangan zat besi, udah banyak soalnya anemia gitu. Jadi harus tetap cek apakah karena anemia zat besi atau tidak.
Kalau yang ginjal dok, nah sering ada pertanyaan kayak gitu. Tergantung gangguan ginjalnya seperti apa. Biasanya kalau udah mengalami cuci darah, nah itu selalu dipantau oleh dokter. Jadi selalu konsultasikan dengan dokter. Oh, kalau sampai cuci darah ya? Iya, kalau udah sampai cuci darah jangan sembarangan, makan pun harus sepengetahuan dokternya. Ada yang mengatur, oh ini asupannya proteinnya sekian, karbohidratnya sekian, gulanya sekian, itu sudah diatur kalau yang sudah cuci darah, yang Oh, sudah kronis begitu ya. ya fungsi ginjalnya tinggal berapa persen gitu. Nah, jadi, nggak bisa semacam semaunya gitu ya. Makanan aja diatur. Diatur ya, apalagi minuman Apalagi herbal ya, herbal. gitu. Oh gitu ya dok ya. Oke dok, terus gini dok nih, kalau minum teh hijau itu proses kerjanya di dalam tubuh tuh gimana ya? Dan biasanya manfaatnya paling cepat kerasa tuh gimana dok? Ya, jadi teh hijau itu yang paling cepat, dia meningkatkan metabolisme tubuh. Mhm, Jadi bikin kita itu jadi semangat. Karena mhm. apa? Di dalamnya mengandung kafein. Oh ada kafein, terus bikin Mhm. ngantuk juga nggak sih dok? Ya enggak, kalau Enggak ya? kafein justru jadinya melek. Oh jadi melek ya? Mhm. Jadi Jadinya hati-hati melek? buat yang insomnia, jangan memaksakan minum teh hijau. Ada triknya kalau Mhm. tetap mau minum teh hijau, jangan mendekati waktu tidur. Jadi Oh, maksimal sore hari jam segini nih, jam 3 sore udah nggak usah minum teh atau kopi. oh Itu gitu salah kalau satu upaya biar mhm. tidak sampai tidurnya terlalu malam. Karena teh hijau ini bikin kita fokus, bikin kita tetap on ya. Mhm. Jadi memang bagus kalau kita mau produktif. Oh gitu bagus ya dok ya buat Mhm. fokus, Iya, energi. betul. Sebenarnya enak juga, bisa dibuat diseduh ke air panas, Mhm. kemudian boleh juga ditambahkan air es tuh nggak masalah. Oh nggak Tapi masalah? biasanya kalau misalkan minumnya hangat-hangat gitu ya, terus kemudian diminum sama kita, kita tuh jadi keringetan, Iya itu nggak keringetan Dok, apa-apa, tapi berarti seger memang loh Dok keringetan. metabolismenya kan Itu bagus ya Dok melancarkan, berarti kalau iya, keringetan lancarkan ya? metabolisme. Bagus, ya Oh, seperti iya kayak aku kita suka keringetan tuh mendetoks Dok. tubuh kita ya. Iya aku suka Karena keringetan kan tuh. Mhm. pengeluaran racun-racun tubuh diantaranya lewat keringat. Oh pantesan aku rasa tuh enteng kalau habis Mhm, minum teh ijo tuh, mhm. rasa kayak orang nge-gym Dok. Nah, sebelum gym, bagus juga minum teh hijau. Oh sebelumnya bukan sesudah ya Dok? Heeh, sebelum, biar Oh, semangat nih gym-nya oh dan juga gitu. powerful. Oh gitu, baru tahu nih. Soalnya aku sering ngerasain gitu, kok habis minum ini kok enak ya, kayak kayak orang nge-gym, padahal aku lagi diem, kayak cuman gerak dikit doang, kayak nyapu gitu. Mhm. Jadi Mungkin orang keringetan. mengira kalau tingkat kafeinnya itu lebih rendah dari kopi, padahal sebenarnya sama aja loh. Oh gitu ya dok. Oke dok, terus ini dok ya, kalau keluhannya suka kram, kebas, kesemutan, terus sering buang air kecil, terus tamu bulanannya tuh nggak lancar dok, biasa di cewek-cewek tuh ya. Kira-kira ada nggak nih dok nih, rekomendasi rimpang atau herbal khusus untuk ngatasin hal-hal kayak gitu dok? Ya, nah itu tuh biasanya disebabkan karena apa sih? Karena gangguan metabolisme tubuh. Hmm. Tubuh, kurang bisa ya, apa namanya, memetabolisme, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Mm-mm. gitu. Nah, caranya gimana untuk melancarkan pertama, lancarkan peredaran darahnya. Oh. Salah satunya dengan salah satu teh hijau tuh, Mm-mm. untuk melancarkan peredaran darah, kemudian juga meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua jahe. Oh jahe. Jahe itu bagus banget untuk metabolisme tubuh, selain itu juga untuk mengurangi gejala-gejala tidak nyaman seperti pegal-pegal, Hmm. kesemutan, itu Oh, biasanya bisa diatasi dengan oh, jahe. bisa dari jahe ya dok, jadi nggak sampai ke obat-obatan gitu. Iya. Pakai jahe itu bisa ngebantu. Iya, Oh. makanya kadang-kadang jahe itu seperti obat sapu jagat Oh ya. iya suhu jagat semuanya bisa. Keluhan apapun pakai jahe kok Semuanya membaik bisa gitu ya ya. pakai jahe ya. Asalkan kita nggak nunggu parah dulu. Oh iya, Kalau udah parah harus minum obat ya apa boleh buat. boleh buat. Ya. Tapi selagi kita bisa untuk mengatasi dengan cara-cara yang mudah dan murah yang bisa Mm-mm. kita dapatkan dari rumah, Mm-mm. kenapa enggak ya? Iya murah Jangan meriah ya dok. nunggu terlalu apa namanya, parah Parah. gitu. Sebenarnya kan kram, kebas, kesemutan itu signal ya Bu Dok ya? Iya, dan selain itu, selain herbalnya juga harus dibantu dengan aktivitas fisik, Oh, bergerak, bergerak jadi kuncinya jangan bergerak. rebahan terus. Iya, kalau coba bayangin semua sendi-sendi kita tuh kayak terkunci.
Tapi kalau kita kegerakan ya Iya, kan? iya. Nah, peredaran darah airnya bisa lancar kembali. Jadi tamu bulanan juga bisa ngebantu ya, Dok? Itu berpengaruh Itu banget. soalnya banyak banget, Dok, keluhan-keluhan masalah wanita karena kan akibat ya makanan itu. Iya, betul. Tepung-tepungan, Itu tadi 4P gula. ya. Iya, Pewarna, pemanis, pengawet, dan apalagi satunya? pewarna, pemanis, pengawet, Rasa. perasa. Oh iya, perasa. Mecin ya. Itu pengaruh ya, Dok, Iya, ya? kalau misalnya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Cuman kan kita ya semakin sini semakin pengen Nagih. gurih-gurih. Nagih ya, Dok, ya. Oh. Comot dikit, Sebenarnya yang nagih bahaya lagi. itu apa coba? Apa, Dok? Kandungan garamnya. Oh, Micin itu kan sebenarnya garam. berarti garam nggak juga bagus. isinya. Oh. Ada natriumnya. Oh, pantesan misalkan kita nggak pakai garam ya, tapi pakai micin. Ya sama aja. Sama aja garam Iya, sama micin. makanya. Sama-sama enak, Dok. Iya. Tapi dampaknya itu ya, Dok, ya. Iya. Kram, kebas, kesemutan, sampai tamu bulanan. Itu paling sering banget itu ya. Itu berarti gangguan metabolisme tubuh. Kebanyakan garam sama mecin ya, Dok. Oke, Dok, ini satu lagi ya, Dok, ya. Kalau bicara bahan alami nih, Dok, ya, seperti serai, kunyit, jahe, dan lemon, itu secara umum kan emang masing-masing dikenal punya manfaat tuh, Dok, ya. Nah, itu manfaatnya apa aja tuh, Dok, untuk tubuh kita? Iya, pertama serai ya. Serai Serai. itu enak banget sih sebenarnya dengan aromanya. Karena di dalam serai itu ada minyak asirin. Nah, minyak asirinnya itu membuat ada citronel. Nah, itu yang membuat rasa seger ya. Lanolol jadi kayak rasa kayak ada lemon-lemonnya gitu. Aduh, seger banget, Dok. kecut-kecutnya. Jadi kita hirup aja udah merelaksasi. Nah, ketika kita minum apalagi bikin otot-otot jadi lemes, jadi enak, bisa beristirahat. Ya, itu serai. Kemudian lemon, tambah lemon, wah enak seger Aduh, ya. enak banget tuh, Dok. Makanya vitamin Seger. C. Jadi kalau mau menggunakan lemon, pastikan pada saat minumannya udah mulai hangat, jangan sampai pas lagi panas. Karena vitamin C itu akan rusak kalau terkena panas. Gitu. Jadi dikasihnya saat mau diminum. Iya, betul. Kemudian apa lagi satu lagi? Kunyit, Kunyit ya. serai. Nah, kunyit nih. Kunyit ini anti radang luar biasa. Selain tadi jahe yang kita sebagai herbal sapu jagat ya. Oh iya ya, kunyit ya, kunyit. Dia Kunyit ini anti radang Oh, kuat. Anti radang, anti nyeri, obat segala penyakit lah intinya. Kalau kita terbiasa untuk mengatasi gejala-gejala sinyal-sinyal tubuh kita tuh dari sedini mungkin. Kalau sudah parah ya itu beda lagi urusan. Itu harus ke dokter, ke dokter ya, ke UGD. Cuman maksudnya jangan abai sama sinyal-sinyal tubuh kita. Iya. Gitu. Oke, Dok. Jadi penting banget ya. Jadi kalau ada kram, kebas, kesemutan jangan abai. Oke, Dok. Terima kasih. Iya. Jadi aku minta nih, Dok, penutup dari dokter. Kesimpulan itu apa nih, Dok? Tadi bagus banget tuh. Tadi bagus banget yang Kak Nona bilang bahwa kita tidak boleh abai sama sinyal tubuh kita. Aku ngejelasin itu panjang banget sebenarnya, gamblang banget gimana cara mengenali sinyal-sinyal tubuh. Karena seringkali tidak terbaca, Dok. Seringkali saya tidak mengenali, Dok. Tahu-tahu kena penyakit ini. Tahu-tahu mens saya tidak teratur. Tahu-tahu saya kok nggak dapat momongan. Awalnya sebenarnya kita sudah punya tanda-tanda, tanda dan gejala. Tanda itu apa yang bisa kita lihat, gejala apa yang kita rasakan. Kebetulan banget aku baru aja launching buku khusus untuk perempuan. Oh ya. Iya nih kayak gini ya aku bawa. Oh, Ini dia Herbal Healing for Woman kebetulan. Buku ini aku tulisin nih semua sinyal-sinyal tubuh yang seringkali sebetulnya sudah bersuara ya, tapi kita jarang abaikan. Nah, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk para perempuan untuk mengenali sinyal tubuh, mengajak untuk pulih ya. Dan insya Allah nanti buat yang beruntung ya, yang beruntung bisa mendapatkan. Ini ada berapa nih bukunya? Ada 3. 3. Jadi buat yang beruntung ya, Dok. Iya, nanti simak terus, ya kan? Simak terus, insya Allah Herbal Healing for Women bisa dibaca nantinya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter, atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu ya, Dok. Sampai ketemu lagi, Dok.